kawan-kawan. Hari ini kami mendapati satu klien yang berkonsultasi tentang bagaimana untuk mengobati rasa benci dan sakit hati anaknya terhadap ayahnya. Kebetulan keluarga ini tertimpa musibah perceraian dan bisa jadi anaknya menyaksikan peristiwa itu, sehingga sulit melupakan atau memaafkan dari ayahnya dan memiliki rasa benci. Ayah bunda sekalian, kita ikut berduka atas musibah perpisahan ini. Semoga ini jalan yang terbaik dan Allah memberikan banyak pelajaran hikmah dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana agar anak ini pulih. Bagaimanapun teman-teman, ayah bunda, rasa sakit hati, luka yang disebabkan oleh konflik, kehilangan, apalagi oleh orang tua yang anak itu sangat berharap mendapatkan cinta dan kasih sayang, tentu ini berat dan kita tidak bisa pernah memahami sedalam apa luka batin itu. Yang bisa kita lakukan adalah minta maaflah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar dengan penuh ketulusan, memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Karena bagaimanapun musibah yang hadir dalam rumah tangga itu bisa jadi diawali karena dosa dan kesalahan kita. Ya, Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak ada dua insan yang saling mencintai itu berpisah kecuali disebabkan karena dosa salah satu atau keduanya. Maka otomatis kita harus minta maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah minta maaf kepada anak dengan tulus dan penuh dengan kerendahan hati. Kemudian mendampingi anak ini. Kemudian mengakui, menyadari atas luka yang dia rasakan. Jangan dikonfrontir ya. Rasakan, kemudian kita ikut berempati. Kemudian kita kembali memberikan pemahaman betapa Allah masih memberikan banyak sekali nikmat, kasih sayang, dan kita bisa menjemput kebahagiaan dengan rezeki dan karunia yang sedang kita miliki yang diberikan oleh Allah. Nah, jadikan momentum ini sebagai peristiwa untuk semakin mendekatkan kita dan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada apapun yang bisa kita sandarkan untuk mencari kebahagiaan, bahkan itu kepada orang tua atau pasangan kita atau saudara kita, enggak ada. Hanya Allah lah sumber kebahagiaan yang hakiki, dan kita terus bisa menyadari itu semakin difahamkan dengan hal itu, dengan adanya peristiwa dan ujian-ujian berat yang kita alami. Nah, ini coba kita ajak dialog itu kepada anak. Nah, berikutnya setelah dia mulai bisa menerima kondisi takdir perpisahan orang tuanya, kemudian mulai diberikan pemahaman bahwa tadi ya, meningkatkan syukur dengan rezeki yang sudah ada, yang sedang dimiliki. Kemudian kita pelan-pelan memahamkan bahwa Allah itu yang sudah memberikan banyak rezeki kepada kita itu mencintai dan memberikan satu firman ya, perkataan wasiat ya, disampaikan di beberapa ayat, salah satunya surat Al-Ahqaf ya, wasainal ihsana biwalidaini ahsana, wasainal insan ya. Allah itu memberikan wasiat kepada semua manusia agar berbuat ihsan, tetap berbuat baik kepada orang tua keduanya. Tidak hanya kepada seorang ibu, mungkin anak itu sedang hidup dan bersama dengan ibunya, tapi juga kepada ayahnya. Bahwa kedua orang tua inilah sebagai wasilah dia lahir dan mendapatkan kenikmatan kehidupan, kenikmatan iman Islam, dan berbagai rezeki yang harus kita syukuri hari ini. Nah, tanpa mereka berdua, kita bukan siapa-siapa. Maka perlu kita bangun kesadaran itu kepada anak kita. Itu yang terus kita upayakan. Dan yang paling penting lagi adalah orang tuanya ini, si ibu yang sedang bareng dengan anak ini, tunjukkan perilaku ya, vibes ya, atmosfer, karisma yang kemudian berdamai dan berislah kepada ayahnya. Bagaimanapun itu ayah anak kita, bukan mantan. Gak ada mantan anak, gak ada mantan bapak atau ibu. Walaupun itu mantannya kita mungkin ya, tapi tunjukkan kepada anak, kasih keteladan bahwa kita lebih besar memiliki kasih sayang dan pemaafan daripada rasa benci
emosi yang disebabkan oleh konflik-konflik yang sudah terjadi. Itu bagian dari ujian. Dan ini menarik kawan-kawan ya. Ada sunnah Nabi Yusuf yang ini juga diteladani oleh Nabi Muhammad SAW, dan tentu ini menjadi teladan buat kita semua, bahwa semua bentuk permusuhan, kebencian, dendam, sakit hati yang melahirkan kemudian konflik dan berterusan ya, dendam itu semua itu lahirnya dari setan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah tujuannya setan, bukan tujuan-tujuan yang Allah inginkan terhadap kita. Yang Allah inginkan adalah kita tetap bisa berbuat baik, kita bisa memaafkan. Dengan begitu kita mendapatkan pahala yang besar, kita mendapatkan pemaafan dari Allah. Dengan begitu Allah juga hendak menaikkan derajat kita, memberikan ilmu, memberikan hikmah. Bukankah itu adalah karunia yang sangat besar di kehidupan kita? Tentu inilah yang hendak kita ingin jemput, dan beginilah maksud dari Allah. Kita bisa memahami itu, kemudian Allah memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Maka tugas kita di setiap peristiwa pahit dalam kehidupan adalah melihat sisi baiknya, mencari hikmah yang tersimpan, kemudian mencari tujuan Allah apa, maksud Allah apa, sehingga kemudian kita tuju ke sana. Akhirnya antara maksud Allah dengan maksud dan tujuan kita bertemu. Itulah pintu taufik dan hidayah. Insya Allah dengan begitu akan mudah menghadapi hidup dan tidak berlama-lama untuk menyimpan rasa sakit hati, benci atau dendam. Insya Allah pemaafan itu bisa terjadi, apalagi kepada orang yang mencintai kita atau orang-orang terdekat kita. Mereka yang paling berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dimudahkan untuk menghadapi dan melalui proses healing ini, sehingga kembali bersih menjadi pribadi yang qalbun salim.